Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang polinomial atau sering disebut dengan suku banyak. Nah, apa saja yang kita pelajari di polinomial ini? Di bagian yang pertama ini kita akan mempelajari 3 poin. Yang pertama pengertiannya terlebih dahulu, kemudian operasi polinomial meliputi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Kemudian yang ketiga adalah kesamaan polinomial. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama. Pengertian dari polinomial. Apa itu polinomial? Polinomial adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku. Ingat ya, terdiri dari beberapa suku. Artinya lebih dari satu suku. Kalau hanya satu suku saja berarti dia bukan polinomial. Dan memuat satu variabel, variabelnya hanya satu dengan pangkat bulat positif. Ya, variabelnya itu hanya satu dan pangkatnya bulat positif. Ya, ini yang harus kita ingat. Bentuk umum polinomial adalah sebagai berikut. An x pangkat n ditambah an-1 x pangkat n-1 ditambah an-2 x pangkat n-2 ditambah sekian sampai dengan a2 x pangkat 2 tambah a1 x pangkat 1 ditambah dengan a0 x pangkat 0. Nah, jadi di sini n-nya itu kan bilangan bulat positif seperti pengertian tadi. Variabelnya 1 yaitu x. Sedangkan n adalah pangkat. Ini kan pangkat bulat positif. Urut n, n-1, n-2, n-3 dan seterusnya sampai nanti terakhir adalah n-nya itu adalah 0. Ya. Nah, kemudian keterangannya di sini adalah n adalah pangkat bulat positif ya. Dengan an tidak boleh sama dengan 0. An ini disebut dengan koefisien. An-1 berarti koefisien dari x pangkat n-1. Kalau an berarti koefisien dari x pangkat n dan seterusnya. Di mana koefisien polinomial ini adalah bilangan real. Kemudian yang terakhir a0 ini adalah suku tetap atau konstanta atau konstan ya. Nah, di sini lebih mudahnya saya tulis seperti ini ya. Ini n tadi adalah pangkat ya. Pangkat tertinggi disebut dengan derajat. Ya, ini sudah tertulis di sini. Pangkat tertinggi disebut dengan derajat. An, an-1, an-2 dan seterusnya ini disebut dengan koefisien polinomial. Nah, kemudian yang terakhir ini disebut dengan suku tetap. X pangkat 0 itu 1 sehingga dia tidak merubah nilai dari A0 di sini. Oke. Baik, sekarang kita ke contohnya ya. Contoh. Oke, yang pertama, saya punya 3x pangkat 5 dikurangi 2/5x pangkat 3 ditambah dengan 5x pangkat 2 min 8. Ini termasuk suku banyak. Kenapa? Terdiri dari 4 suku, ya, lebih dari satu suku. Kemudian ada satu variabel, yaitu siapa? X. Pangkatnya bulat ya, bulat positif ya, maka ini disebut dengan suku banyak. Jadi sesuai dengan pengertiannya tadi. Nah, kemudian di sini ada 2x pangkat 2 dikurangi 3x akar x plus 2. Kira-kira suku banyak apa tidak ini? Kalau kita melihat dari pengertiannya, terdiri dari beberapa suku. Ya. Satu variabel. Ya. Pangkat bulat positif. Nah, ini yang harus diingat. Ini 2 benar bulat, tetapi di sini ada akar. Ini kalau dibuat bentuk pangkat kan menjadi pangkat setengah. Setengah bukan bilangan bulat, maka dia bukan suku banyak. Yang ini sama, kasusnya seperti nomor 2, pangkat setengah. Terus ini ada x di bawah. Kalau x-nya itu kita bawa ke atas, nanti pangkatnya menjadi negatif 1, sehingga dia juga bukan suku banyak. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kalau ketemu dengan bentuk seperti ini, dikalikan terlebih dahulu ya. 2x dikali x kan sudah 2x pangkat 3. Nah, ini kalau kita jabarkan, nanti akan terdiri dari lebih dari 1 atau 2 suku ya. Terdiri dari beberapa suku. Terus variabelnya 1 ya. Karena di sini x-nya ini pangkat 1, ini pangkat 1, ini pangkat 1. Nanti kalau kita kalikan ya, ini pangkatnya pasti bulat positif. Sehingga ini termasuk suku banyak. Kemudian yang kelima, nah perhatikan sini ada pembaginya. Nah, tapi kalau kita sederhanakan, ini kan bisa ditulis 3/5 x pangkat 2 negatif 3/5 x pangkat 4
negatif 3/5 X pangkat 6. Sehingga ini juga termasuk suku banyak. Nah, yang keenam ini dia bukan suku banyak. Kenapa? Karena 8 ini sebagai pembilang, ini sebagai penyebut. Tidak bisa kita uraikan seperti halnya nomor 5, sehingga dia bukan suku banyak. Oke, baik. Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu operasi polinomial, meliputi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, jika diketahui fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d, dan gx adalah px pangkat 3 ditambah qx pangkat 2 ditambah rx ditambah s, maka fx ditambah gx sama dengan, nah ini kita kelompokkan yang variabelnya itu sama, pangkat di variabel juga sama, x pangkat 3, x pangkat 3, sehingga a dengan p ini karena sama-sama memiliki pangkat 3 bisa dijumlahkan di sini. Sedangkan bx pangkat 2 dengan gx pangkat 2, x-nya sama-sama berpangkat 2, variabelnya sama, maka bisa kita tulis b plus g. Begitu juga untuk c dan r. Nah, sedangkan untuk d dan s karena mereka sama-sama suku tetap, ya seperti ini bisa. Oke ya. Nah, bagaimana untuk pengurangan? Sama, mirip dengan penjumlahan, hanya tandanya saja di sini kurang. Ya, tandanya negatif. Sementara kalau penjumlahan di sini kan tinggal dijumlahkan saja, ini dikurangkan saja. Selebihnya hampir sama ya. Oke. Kita lanjut untuk yang perkalian. Untuk yang perkalian di sini nanti kita kalikan satu-satu. Ax pangkat 3 dikalikan dengan bx pangkat 3, ax pangkat 3 dikalikan dengan gx pangkat 2, ax pangkat 3 dikalikan dengan rx, ax pangkat 3 kita kalikan dengan s. Kemudian nanti bx pangkat 2 kita kalikan dengan bx pangkat 3, dan seterusnya sampai s. Cx juga sama, kita kalikan seperti halnya ax pangkat 3 dan bx pangkat 3. D pun demikian, kita kalikan dengan masing-masing suku yang ada di sini. Nah, gitu ya. Kita lanjut ke contoh. Nah, ini adalah contohnya ya. Diketahui fx sama dengan 2x pangkat 2 min 1 dan gx adalah 3x pangkat 3 ditambah 2x min 7 x min 8. Tentukan nilai dari fx plus gx, fx min gx, fx kali gx. Kita lihat dari yang A dulu, fx plus gx. Seperti ini ya. Kita tulis seperti ini dulu. Kita kelompokkan yang variabel dan pangkatnya sama. Nah, 3x pangkat 3 tidak ada yang sama ya. Langsung kita tulis seperti ini. X kuadrat, ini x kuadrat, berarti 2 ditambah 2. Nah, ini negatif 7x tetap ya. Ini negatif 1, ini negatif 8. Ditambahkan saja. Sehingga hasilnya menjadi 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurangi 7x dikurangi 9. Bagaimana dengan yang pengurangan? Oke, sama dengan penjumlahan tadi, hanya di sini tandanya dikurangi. Sehingga menjadi 3x pangkat 3 dikurangi 7x ditambah dengan 7, karena ini negatif, sehingga hasilnya menjadi positif. Nah, bagaimana dengan perkalian? Oke, kita lihat seperti ini. Maka 2x pangkat 2 dikalikan dengan 3x pangkat 3, ini 2x pangkat 2 dikalikan dengan 2x pangkat 2, 2x pangkat 2 dikalikan dengan negatif 7x, negatifnya saya taruh di depan, 2x pangkat 2 dikalikan dengan negatif 8, seperti ini. Ini juga sama, negatif 1 kita kalikan dengan masing-masing suku yang ada di polinom yang berikutnya. Ini ya. Nah, seperti ini. Tinggal kita sederhanakan saja. 2 dikalikan dengan 3, 6, x pangkat 2 dikalikan dengan x pangkat 3, x pangkat 5. Ini 4x pangkat 4, negatif 14x pangkat 3, negatif 16x pangkat 2, negatif 3x, negatif 2x kuadrat ya. Mohon maaf, ini negatif 3x pangkat 3, negatif 2x pangkat 2, plus 7x, ya plus 8. Kita sederhanakan menjadi 6x pangkat 5 ditambah dengan 4x pangkat 4 dikurangi 17x pangkat 3 dikurangi 18x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 8. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kesamaan polinomial.
Apa itu kesamaan polinomial? Nah, dua polinomial berderajat n dalam variabel x dikatakan sama atau identik jika koefisien-koefisien x yang berpangkat sama adalah sama. Maksudnya gimana? Koefisien-koefisien x yang berpangkat sama adalah sama itu jika variabelnya itu sama dan pangkat di variabel itu juga sama. Oke, lebih jelasnya kita tulis seperti ini. Ini adalah tanda kesamaan ya, mirip dengan sama dengan tetapi ada 3 strip. Nah, seperti ini. Saya punya polinomial yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita perhatikan ini x pangkat 3, ini x pangkat 3 ya. Sehingga bisa disimpulkan A itu sama dengan B. Ini adalah maksudnya koefisien dari x pangkat 3 yang di ruas kiri sama dengan koefisien x pangkat 3 yang di ruas kanan. Sehingga kesimpulannya adalah A sama dengan B. Begitu juga dengan ini yang pangkat 2. Maka B sama dengan G. Sedangkan ini pangkat 1, C sama dengan R. Dan konstanta juga sama, D sama dengan S. Seperti ini ya. Oke, lebih jelasnya kita lihat ke contoh soal. Tentukan nilai A dan B dari kesamaan di bawah ini. 3x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah dengan x dikurangi dengan 6 sama dengan 3x pangkat 3 ditambah dengan ax pangkat 2 ditambah dengan a min bx dikurangi 6. Perhatikan 3 ini kan x pangkat 3, ini x pangkat 3 sama ya koefisiennya. Kemudian ini x pangkat 2, ini juga x pangkat 2. Nah, kita lihat di pembahasannya ya. Ini kita tulis dulu. Nah, berarti ini negatif 2 sama dengan A. Kenapa? Karena variabelnya sama, pangkatnya juga sama. Berarti negatif 2 sama dengan A. Kemudian A min B itu sama dengan nilai di sini. Nilai di depannya X ini adalah 1. Ya, sehingga bisa kita substitusikan nilai A seperti ini dan diperoleh B sama dengan negatif 2 dikurangi 1. Hasilnya adalah B sama dengan negatif 3. Oke. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua. Kalau ketemu dengan soal seperti ini, langkah pertama adalah kita perhatikan dulu. Nah, setelah perhatikan ini, coba diperhatikan ini penyebutnya. Nah, kita samakan terlebih dahulu. Ya. Nah, sehingga di sini X dikurangi 4 dengan X ditambah 2 kita kalikan. Sehingga ini A dikalikan dengan X plus 2 dan B dikalikan dengan X min 4. Hasilnya adalah AX ditambah 2A, BX dikurangi 4B. Sedangkan yang bawah hasilnya adalah X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Oh, ternyata sama. Penyebut di ruas kiri dan penyebut di ruas kanan sama. Karena sama, maka ini bisa kita abaikan. Kita fokus ke bagian yang atas saja. Nah, ini ada X, ini juga ada X. Kita kelompokkan AX dan BX ya. Kemudian bisa kita buat seperti ini. A ditambah B dalam kurung X plus ditambah dengan dalam kurung 2A dikurangi dengan 4B. Sehingga ini kan X, ini juga X. Bisa kita simpulkan bahwa A ditambah B itu sama dengan 2. Dan 2A min 4B sama dengan 10. Dari dua persamaan ini kita lakukan cara metode eliminasi seperti ini. Yang ini kita kalikan 2, yang ini kita kalikan 1, sehingga menjadi 2A ditambah 2B sama dengan 4. Ini menjadi 2A dikurangi 4B sama dengan 10. Kita kurangi, A-nya hilang, sehingga tinggal ini dikurangi ini kan jadi positif 6B sama dengan negatif 6. Ya, dari sini bisa kita peroleh B sama dengan negatif 1. Nah, kalau B sudah ketemu, kita bisa mencari A. Caranya adalah gimana? Nilai B disubstitusikan ke salah satu persamaan. Boleh yang ini atau yang ini. Nah, kita pilih yang mudah saja. Saya ambil persamaan A plus B sama dengan 2. Maka, karena B-nya adalah negatif 1, menjadi A min 1 sama dengan 2. Sehingga diperoleh A sama dengan 3. Jadi, nilai A sama dengan 3 dan nilai B sama dengan negatif 1. Gitu. Silahkan bisa diputar ulang video ini, ditonton ulang. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Terima kasih. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.